Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi jangan biarkan setan bicara terlalu banyak di dalam hati kita. Toh pada awalnya kita katakan gitu ke diri kita, dulu pun ketika datang ke dunia ini, saya tidak dibekali apa-apa oleh Allah. Kemudian Allah cukupkan semuanya. Kenapa sekarang saya mesti takut? Padahal dulu waktu lahir saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa lari, saya nggak bisa kerja, bahkan saya nggak bisa ngomong. Dengan kemurahan Allah saya bisa seperti ini. Kenapa kok begitu bisa seperti ini? Saya malah jadi penakut. Sementara dalam keadaan tidak berdaya ketika lahir ke dunia, saya adalah bayi yang pemberani. Itu kan orang ini kadang-kadang begitu. Sifat mulianya ketika kecil nggak kebawa ketika tua. Lagi kecil dia pemberani, padahal dalam keadaan tidak berdaya. Coba pakai logika kita, pakai otak kita. Lahir nggak berdaya, ngomong pun nggak bisa. Kalau mau takut, mestinya kita takut pertama kali kita lahir. Tapi kenapa kok setelah kita jalan bisa, lari bisa, bawa motor bisa, bawa mobil bisa, cari uang bisa, kok malah jadi penakut sekarang? Hidup jadi penakut. Jadi yang kelima, yang menjadikan orang tidak akan pernah soleh adalah ria dalam beramal. Ingin dapat pandangan manusia. Jauhi ini, ya. Tinggalkan ini. Berharaplah hanya pandangan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau nanti kita bagaimana, seminggu ke depan kita bagaimana, 2 bulan ke depan kita bagaimana, itu sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz itu sudah ada tulisannya. Di dalam buku catatan kehidupan kita itu sudah ada tulisannya. Jam berapa motor kita hilang, jam berapa mobil kita nyerempet, itu sudah ada tulisannya. Akhlak kita yang akan memohon ke Allah agar itu diperbaiki jika Allah berkehendak. Mungkin dengan sedekah, musibah yang mestinya nilainya 300 turun menjadi 100. Cuma kadang manusia suka bersuuzon ke Allah, suka ngitung dia sama Allah. Padahal Allah nggak pernah berhitung sama dia. Dia habis bersedekah, kemudian motornya hilang, protes dia langsung. Loh, kok motor saya hilang? Kata yang ditanya, kenapa emang? Kan saya habis bersedekah. Kan sedekah itu menolak 70 pintu balahi. Bagus ente itu kemarin bersedekah sehingga yang hilang cuma motor. Kalau kemarin ente nggak bersedekah, yang hilang mobil, yang hilang rumah itu. Jadi kita kadang merasa lebih tahu dari Allah. Allah yang mencatatkan perjalanan kehidupan kita. Jadi yang terbaik adalah seperti yang diajarkan Allah kepada beliau Rasul tadi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, sering-sering kita lafalkan itu di dalam lidah kita, di dalam hati kita, supaya tidak ada kesempatan setan main-main di hati kita. Ini yang keempat, yang menjadikan orang tidak akan pernah soleh. Dia berlaku ria di dalam ibadahnya. Karena orang-orang yang ria dalam beribadah, ibadahnya hancur. Sama seperti hancurnya kayu dimakan api. Kalau ada kayu dibakar, habis, yang tersisa hanya arang. Amal banyak habis dengan sebab perilaku ria. Jadi kalau kita punya anak namanya ria, tukar aja. Gak bagus itu ya. Karena ria itu ingin dipuji orang lain. Dan yang terakhir,
Yang keenam, mohon maaf, yang kelima, yang menjadikan orang tidak akan pernah soleh adalah wal ijabu birro'i. Dia merasa hebat dengan otaknya. Oh, ini mestinya begini, gitu dia ngomongnya. Ya, ini mestinya begini, kemarin itu nggak boleh begitu, mestinya begini. Mestinya gimana? Ya, kita inilah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sesuatu sudah terjadi, terjadilah. Karena itu terjadi dengan kehendak Allah. Jadi orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Dia berpikir dulu sebelum bicara, mikir dulu baru ngomong, begitu kalau kata orang Betawi. Sementara kebanyakan orang akhir zaman ngomong dulu baru mikir, telat sudah ya. Kadang-kadang itu orang akhir zaman ini hebat itu, merasa hebat dengan otaknya. Oh, saya kalau nggak kena sama otak saya, oh saya nggak bisa, saya nggak mau ini, gitu ngomongnya. Padahal banyak dalam kehidupan hal-hal yang otak kita nggak bisa terima. Ya. Keimanan kita kepada Allah itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh otak kita. Logika kita tidak sanggup menerima kalau kita meyakini Allah itu ada. Otak kita nggak bisa terima. Karena kalau kata otak kita ada itu mesti bisa dilihat. Kipas angin itu ada, tuh kelihatan. Kalaupun tidak bisa dilihat, bisa didengar. Orang nggak tahu di sana, cuma dengar suara ini. Ada Darussalam di dalam itu. Kenapa? Suaranya terdengar. Ada berarti. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, seperti orang bicara di HP itu kan. Halo, assalamualaikum. Ada nggak orangnya di sana? Ada, padahal dia nggak lihat, tapi bisa dia dengar. Otak masih bisa terima. Atau andai pun tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bisa dirasa. Angin nih, kan gak ada yang bisa lihat. Ada yang bisa dengar? Gak ada. Itu ada bukan itu suara kipas, bukan suara angin. Nah, tapi bisa dirasa. Kena ke kulit kita. Oh, adem. Berarti angin ada. Otak kita bisa terima. Tapi kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dirasa, terus kita bilang ada, otak kita pasti nggak terima. Mana adanya? Dilihat nggak bisa, didengar nggak bisa, dirasa nggak bisa. Kemudian kita bilang ada, otak kita nggak bisa terima. Padahal Allah begitu. Siapa yang pernah lihat Allah? Mas pernah lihat? Belum pernah. Ya. Yang pernah diizinkan melihat Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Tidak pernah dengar omongan Allah kan? Nggak pernah, karena yang pernah dengar hanya Nabi Musa alaihissalam. Nggak juga bisa merasakan hadirnya Allah. Sehingga kalau pakai otak, mestinya kita bilang Allah itu nggak ada. Siapa bilang Allah itu ada? Karena adanya Allah tidak bisa diterima dengan logika, tidak bisa diterima dengan otak, harus diterima dengan keimanan. Sehingga iman itu bukan urusan otak, tapi iman itu urusan hati. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Orang-orang yang hidup mengandalkan otaknya, maka dia akan seringkali ketakutan. Karena hatinya akan seringkali bertanya, nanti bagaimana? Kalau begini bagaimana?
Karena dia hanya berpikir dengan apa yang diterima oleh otaknya saja. Rizki, dia hitung pakai otaknya. Sehingga dia terus dalam ketakutan, dia terus dalam bayang-bayang kekhawatiran. Lagi kerja bingung, apalagi nganggur. Lagi kerja mas, bingung. Gimana kalau nanti di PHK ini? Bingung. Lagi kerja. Malah yang lebih ngeri lagi, orang habis gajian bingung. Ya. Habis terima gaji bingung. Innalillahi, kapan gak bingungnya? Iya. Mestinya kan orang lagi kerja, yang ada syukur, alhamdulillah, karena ada ribuan orang yang gak punya pekerjaan. Habis gajian, alhamdulillah, karena inilah saat terbanyak dalam hari-hari kita menerima uang. Tapi orang-orang yang selalu hanya logika saja, ngitung dia, pakai bayar angsuran motor sekian, pakai lagi ngirim ke kampung sekian, habis kurang malah ya minus ini. Padahal sudah diajarkan solusinya sama Allah. Quran itu kan pedoman hidup. Orang sana bilangnya way of life, ya, jalan hidup. Kalau mau hidup dengan baik, nyaman dan tentram, hiduplah ikuti aturan Quran. Atau dengarkan orang-orang yang menjabarkan Al-Quran dengan benar. Ustaz Yusuf Mansur tuh, beliau salah satunya, orang yang menjabarkan Al-Quran dengan benar. Kita punya gaji berapa? Gaji kita 2 juta, kebutuhan kita 3 juta. Diapain aja kita pikirin pakai otak kita, nggak akan pernah cukup. Mau kita minta tolong orang Jerman mikirin pun nggak akan cukup, apalagi otak orang Indonesia. Kan orang Jerman otaknya pinter-pinter, kita minta tolong, mister, ada apa? Ini saya punya gaji 2 juta setiap bulan, kebutuhan saya 3 juta, tolong mister pikirin gimana caranya supaya cukup. Pasti dia bilang nggak sanggup. Yang bisa menjawab ini bukan otak manusia, tapi kemurahan Allah. Mulai tanya nih, pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Jika kamu sedang tidak mengerti, hati kamu sedang sesak, pikiran kamu sedang gelap, kembali kepada Allah. Tanya yang ahlinya, sehingga nanti pikiran kamu jadi terang, dada kamu jadi luas, dan kamu menjadi pemberani, jauh dari segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Tanya Quran. Apa kata Quran? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Langsung dia bilang, ini dia solusinya. Itu. Ya, mulai nih cari. Dari 2 juta ini berarti kurangnya 1 juta. Sodakohkan 200.000. Karena dari 200.000 minimal dia akan dapat 2 juta. Karena dalam hitungan terkecil, man jaa bil hasanatil wahidah falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan 1 kebaikan, maka dia berhak untuk menerima 10 kebaikan. Dan yang mengatakan ini Allah, bahkan bisa jadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Minimal 3 kali lipat dah, ya. Jadi orang-orang yang pemberani, hamba-hamba Allah, begitu gajian 2 juta, yang pertama dia sisihkan adalah 300.000 untuk sedekah. Cari kurang. Tambah kurang kata logika. Makanya tadi. Kalau kata otak tambah kurang. Tapi kata keimanan, inilah jalan untuk menambahkan harta. Kadang-kadang orang dalam kondisi serba mudah, serba cukup, masih sanggup melakukan ini. Tapi begitu dalam perjalanan panjang kehidupannya, dalam situasi kritis usahanya, biasanya dapat 20 juta, 30 juta, 40 juta, 30 juta, 20 juta. Dia bersedekah dengan baik. Tapi begitu dia dapat 1 bulan 10 juta, ketakutannya sebagai manusia kembali lagi. Kenapa? Karena setan bicara lagi di dalam hatinya. Mana sedekah kamu? Ya, ngomong begitu nggak setan? Ngomong begitu pasti. Mana buktinya? Sekarang kok kamu begini? Kamu cuma dapat 10 juta.
Padahal waktu kemarin dapat 40 juta, kamu sodakokan 3-4 juta. Mana balasan dari yang 4 juta? Ini setan alladzi yuwaswisu fi sudur. Padahal kalau dia mau jawab, kita jawab dalam hati kita. Dulu saya nggak punya usaha ini. Usaha ini ada mungkin karena kebaikan saya di saat saya susah. Di saat saya nggak punya usaha ini, saya punya usaha kecil, kemudian saya bantu saudara saya dengan usaha yang kecil ini. Saya sisihkan rezeki saya, kemudian Allah ganti dengan usaha yang sebesar ini. Kalau sekarang ini sepertinya sedang dikurangi oleh Allah, Allah cuma mau lihat. Kata Allah, sudah benar belum keyakinan kamu kepadaku? Benar belum berserah diri kamu kepadaku? Mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini harus diuji, kata Allah. Benar nggak? Ya. Seperti Ayub alaihi salam, dalam keadaan kaya, hebat ibadahnya. Kemudian Allah puji di hadapan para malaikat, dan malaikat bilang Ayub itu hebat ibadahnya karena semuanya serba nyaman. Keluarganya nyaman, ekonominya nyaman. Kata Allah, baik akan aku buat miskin Ayub. Jatuh sedikit-sedikit, Ayub mulai jatuh. Tapi nggak berubah, Nabi Ayub tetap beribadah dengan hebat kepada Allah. Dan Allah katakan kepada malaikat, Ayub sekarang sudah jatuh miskin, tapi dia masih tetap hebat ibadahnya kepadaku. Apa kata malaikat? Itu karena Ayub punya anak-anak yang menghibur dirinya. Kalau anak-anaknya tidak ada, belum tentu ya Allah. Sama Allah dimatikan semua anak Ayub. Kita nggak sampai diuji seperti ini ya. Ayub dimatikan oleh Allah, semua putra-putrinya dimatikan oleh Allah. Ibadahnya makin hebat. Dan Allah katakan, bagaimana malaikat? Ayub sekarang sudah jatuh miskin. Bukan hanya miskin, tapi sekarang pun anak-anak kesayangannya, buah hatinya, semua sudah aku matikan. Dia masih hebat beribadah kepadaku. Kata malaikat, itu karena Ayub masih sehat ya Allah. Kalau sakit belum tentu. Ya. Baik, kata Allah, aku beri Ayub sakit. Nabi Ayub sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit, tapi ibadahnya tetap luar biasa kepada Allah. Kita kadang-kadang baru dikurangi nikmat sedikit saja, ibadahnya kurang sudah. Duhanya yang mulanya 8 jadi 4. Itu. Tahajudnya yang mulanya bangun setiap malam mulai segen. Lidahnya yang biasanya zikir mulai kurang. Baru nikmat dikurangi harta. Ayub dihabiskan hartanya oleh Allah, dihabiskan anaknya oleh Allah, bahkan dihabiskan kesehatannya. Beliau sakit bertahun-tahun. Ayub tetap hebat beribadah kepada Allah. Allah katakan lagi kepada malaikatnya, bagaimana malaikatku? Bukankah Ayub adalah hambaku yang hebat beribadah kepadaku? Malaikat masih bilang apa? Itu kan karena ada istrinya yang menemani dia ya Allah, yang menghibur dia ketika dia dalam keadaan sakit. Kalau istrinya meninggalkan dia, belum tentu Ayub bisa sehebat ini ibadah. Baik, kata Allah, aku akan buat sabar di hati istri Ayub dan cinta di hati istri Ayub hilang. Hilang. Tuh Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi hati-hati. Kan kalau kita mau takut, takutlah kepada Allah. Karena bisa saja anak-anak kita yang baik-baik ini seketika menjadi anak-anak yang brutal. Ketika Allah berkehendak, na'udzubillah, istri kita yang baik-baik ini menjadi istri yang brutal. Ketika Allah berkehendak, atau suami ibu yang baik-baik ini tadinya berubah menjadi suami yang brengsek. Itu Allah kuasa. Seperti Allah kuasa menghilangkan rasa cinta dan sabar di hati istri Ayub, kemudian meminta kepada Ayub untuk diceraikan. Apa kata Ayub? Kalau nanti satu hari Allah sembuhkan saya, Allah kembalikan apa yang menjadi milik saya, dan engkau ingin kembali lagi kepada saya, engkau akan saya pukul 40 kali pukulan. Tuh hebatnya hamba Allah. Bahkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan badannya sakit, tidak berdaya, keyakinannya kepada Allah tidak berubah. Ini yang Allah mau. Ya. Pulang istrinya sendiri Nabi Ayub, subhanallah, saya nangis di kamar itu. Ya. Ayub itu luar biasa, Ibrahim itu luar biasa, manusia-manusia besar. Kita ini apa? Subhanallah ya. Sendiri Ayub beribadah dalam sakitnya kepada Allah dengan hebat.
Kemudian Allah katakan ke malaikatnya, wahai para malaikatku, bagaimana menurut kalian sekarang Ayub hambaku? Bukankah dia hamba yang hebat ketika beribadah kepadaku? Malaikat, ampun sudah. Benar ya Allah, Ayub hambamu itu adalah manusia yang hebat beribadah kepadamu. Nah sekarang kata Allah, akan aku kembalikan lagi apa yang menjadi milik Ayub, dan aku jadikan jauh lebih baik daripada yang pertama. Mulai diberikan sehat oleh Allah kepada Ayub. Sembuh beliau ketika beliau mandi seperti yang diperintahkan Allah di satu danau. Sakitnya sembuh, nggak usah ke dokter, mandi aja sembuh. Karena sembuh itu adalah milik Allah. Sembuh. Kemudian kembali lagi disimpankan rasa cinta dan sayang di hati istrinya oleh Allah. Ingin kembali. Wah Ayub, ingat ini dulu waktu saya sakit ninggalin saya. Kamu harus saya cambuk 40 kali pukulan. Kata Allah, jangan Ayub. Karena yang menjadikan sabar dan cinta di hati istrimu hilang itu adalah aku. Kumpulkan saja 40 batang lidi itu ya. Ibu kenal lidi? Kemudian pukulkan 1 kali, sekedar untuk menggugurkan nazarnya Nabi Ayub alaihissalam. Balik lagi. Kemudian dikaruniai putra putri yang lebih hebat daripada yang pertama, lebih soleh daripada yang pertama. Kemudian Allah makmurkan hartanya bahkan lebih banyak dan lebih berkah daripada yang pertama. Nah, kadang kita di sini yang gagal ini ya. Gagal ketika Allah mau uji kita. Benarkah engkau ini melakukan semua yang selama ini engkau lakukan karena mencari ridhaku dan hanya karena aku? Diuji dulu sama Allah. Yang mulanya hartanya banyak dikurangi, dilihat bagaimana. Nah kadang-kadang kita baru segini aja udah nyerah. Yang biasanya baik sama saudara mulai gak baik. Yang biasanya baik sama orang tua mulai gak baik. Biasanya gak berhitung mulai berhitung udah. Ini waduh, gitu sudah. Menang setan itu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi ini yang terakhir. Yang kelima, yang menjadikan orang tidak akan pernah soleh, kata Imam Ali, adalah al-ijabu birra'yi. Dia merasa hebat dengan otak yang ada di dirinya. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, itu saja untuk sore hari ini. Jadi ada 5 hal yang menjadikan orang selamanya tidak akan pernah soleh dan solehah. Yang pertama, dia tidak mengerti agamanya dan tidak mau masuk ke majelis ilmu. Tidak mengerti urusan agamanya, tapi dia tidak mau masuk ke majelis taklim. Orang seperti ini, kata Imam Ali, tidak akan pernah soleh. Kemudian yang kedua, dia terlalu cinta terhadap dunia. Sampai-sampai kecintaannya terhadap dunia sanggup melupakan dia dari akhirat. Kemudian yang ketiga, dia berlaku bakhil dalam kelebihannya. Kemudian yang keempat, dia berlaku ria dalam amalnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dia merasa hebat dengan otaknya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, itu saja, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat juga bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan haji kita, silaturahmi kita, iktikaf kita di majelis mulia ini dijadikan sebab wasilah oleh Allah, kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dijadikan Allah orang-orang yang solih dan solihah, berbahagia di dunia wal akhirah, serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Illahil karim antal karim alhamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi